Hai Sobat Horor, kembali lagi di channel Alat Konspirasi. Pada segmen kali ini, kita akan reaction 3 video eksplorasi yang lebih aneh dan lebih mengerikan dari video-video sebelumnya. Kalian penasaran? Yuk cek, ini faktanya. Video mengganggu pertama berasal dari channel YouTube Creepy Outdoors. Channel YouTube yang berfokus pada eksplorasi mistis dan petualangan di luar yang menyeramkan. Sudah banyak eksplorasi yang dilakukan oleh channel ini untuk menjelajah ke lokasi-lokasi terpencil dan menakutkan seperti hutan maupun bangunan terbengkalai, serta tempat-tempat angker lainnya. Pada tanggal 25 Oktober 2022, pemilik channel ini melakukan eksplorasi ke tengah hutan dan berkemah. Dia mengeksplorasi sebuah hutan yang gelap dan sunyi pada malam hari. Nampak, pada awal eksplorasi, keadaan begitu normal seperti eksplorasi sebelumnya. Akan tetapi, entah dari mana, tiba-tiba muncul sebuah suara jeritan yang menyeramkan dari dalam hutan. YouTuber ini mencari jalan kembali menuju perkemahannya, ditemani dengan lampu senter di tangan. Dia berjuang melawan rasa takut dan bingung. Dalam prosesnya, dia hampir saja tersesat. Beruntung, ketenangannya menuntun ke arah yang tepat menuju perkemahan. Holy crap. I mean, look at this. Ginormous tree. Just falling down. This place is a mess. I hope I'm not getting lost here. I'm pretty sure camp is back this way. Should have brought a GPS. Jesus. Whoa. I'm not sure if you guys ever seen the Blair Witch Project, but damn, this is just giving me Blair Witch Project vibes. Super cool. Wow. This is awesome. Well, at least it'll be a lot easier to walk through here. Man, this place is so lonely. Imagine just being lost out here. It feels like this would never end. Oh, hi. What the hell? Dia berusaha meyakinkan dirinya. Pada saat mencari jalan menuju perkemahan, tiba-tiba ada suara, "I see you." Nampaknya suara dingin wanita tersebut berasal dari sekitarnya. Itu bukan sembarang suara,
mirip seperti seorang psikopat wanita yang sedang mengawasi mangsanya. Ketakutannya pun memuncak. Suara itu membuatnya merasa tambah bingung. Dia bereaksi dengan kaget dan berteriak, mengatakan, "Oh, hai." Seketika, lampu senter dihidupkan, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kira-kira, kalau kalian berada di sana, apa yang akan kalian lakukan? Langkah terbaik setelah mendengar suara itu adalah segera keluar hutan, cari jalan terdekat dengan jalan raya, dan meminta pertolongan pada pengendara yang lewat. Beritahu kami di kolom komentar langkah apa yang akan kalian lakukan. I need to get out of here. Oh boy. Whew. Okay. That was f***ing creepy. I need to get out of here. Whew. Okay. Talking about Witchblair Project. I need to get back to camp. It could have been campers, but this area is extremely secluded. I need to get back to camp. Okay, it's extremely important now that I don't get lost. Disoriented? Yes. Lost? No. I should be fine. Hard to step on this. Well, if that is not the definition of creepy, then I don't know what it means. I was literally just talking about Witchblair Project. And then the creepiest, and I mean the creepiest voice of what I would imagine a witch to sound like just says, "I see you." I'm either extremely unlucky or very fortunate to have recorded this. Holy f***. Another down tree. Dead forest it is. I smell burnt wood. My camp should be near here. I sure hope so.
What the hell? That must be a deer stand. At least I think. It's pretty damn old. I know I sound like a broken record right now, but damn it, I need to find camp. How far did I walk back? I'm sorry guys, that voice absolutely threw me off and my sense of direction. I hope you don't blame me for getting the fuck out of there. I'm completely disoriented right now. Crap. I remember taking a path to the camping grounds here. So, hopefully it's this way. Someone put this here. Wish I put that here. Looks pretty old. Just snapped right off. Crap. I'll be right back. I may have to look on a map or something. It's this way. I can see my fire. I actually thought I got lost. I got so thrown back by that voice. Oh, thank God I'm back. Well, Beruntungnya, dia bisa terlepas dari suara wanita menakutkan itu tanpa terluka sedikit pun. Langkah yang dia ambil benar-benar tepat untuk pergi meninggalkan asal suara itu. Apabila video ini kurang menakutkan, kami akan menyajikan video yang lebih menyeramkan. Tonton sampai akhir. Video mengerikan berikutnya berasal dari channel YouTube The Outdoors Experience, channel YouTube yang memfokuskan diri membahas tentang eksplorasi, berkemah, hiking, maupun petualangan dunia luar. Banyak tempat yang telah mereka kunjungi. Cerita kali ini berasal dari tanggal 11 April tahun 2020. Pemilik channel YouTube bersama seorang temannya, Jeremiah, menuju ke sebuah tempat yang bernama Sugar Creek untuk berkemah. Setelah melakukan pendakian yang melelahkan, mereka menemukan sebuah tempat terbuka yang datar.
Dan nampaknya tempat itu sangat cocok untuk dijadikan tempat mendirikan tenda mereka. Pada awalnya, semua berjalan sangat lancar, sesuai dengan ekspektasi mereka. Sampai mendekati waktu maghrib, tiba-tiba mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang nampaknya datang dari seberang hutan. There's back. I think there's another version of this same tent that's got a back door, but this one does not have a back door. I like it. Pretty big. Took a while to set up because it was the first time. Ozark Trail 10-person modified dome tent. Menurut kalian, suara apakah itu? Apakah dia hanya seorang yang juga berkemah dan hanya iseng bernyanyi dengan lantang di hutan? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan daripada itu? Mendengar suara nyanyian yang tidak bertemu asal-muasalnya sungguh sangat menyeramkan. Apalagi di tengah hutan yang notabene sepi dan tidak ada siapa-siapa. Mengapa harus ada orang yang bernyanyi dengan lantang di tengah hutan? Tolong, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Apabila video ini masih kurang menyeramkan, mari beralih ke video terakhir yang lebih dan lebih menyeramkan lagi. Video terakhir yang pastinya tidak kalah menyeramkan berasal dari tanggal 19 Desember tahun 2021. Seorang pemilik channel YouTube, Hike Slam, melakukan sebuah pendakian solo atau seorang diri dan berencana untuk berkemah semalam di bagian jalur Appalachian di Virginia. Pada awalnya, YouTuber tersebut nampak sangat ceria dalam pembawaannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Menjadi sebuah cerita yang menyeramkan. Cuaca dingin turut menyelimuti pendakian tersebut. YouTuber ini memiliki sebuah rencana yang sederhana, yaitu mendaki ke sebuah tempat teduh dan berkemah di bawahnya sambil menikmati suasana yang tenang di daerah sana. Tak lama dari pendakian awal, muncul tanda-tanda aneh sepanjang jalur pendakian. YouTuber ini menemukan sampah yang berserakan di tanah. So some Bud Light cans, plastic bat, some writing on some of this garbage. Hangman is coming down from the gallows. Song lyrics. Other weird things. Oh, hopefully I don't get murdered out here.
It totally ruined my day. Well, let's keep going. Kaleng minuman, pentungan plastik, sampah botol maupun botol oli berserakan di tanah. Nampak satu barang yang menarik perhatian karena keadaannya yang aneh. Terdapat tulisan tangan yang dicoret-coret pada bagian luar kemasan botol oli. Barang tersebut menampilkan sebuah lirik lagu dengan judul yang bila diartikan berbunyi, "Siapa yang menggantung di tiang gantungan?" Sebuah referensi yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengancam. Pada awalnya, YouTuber ini masih berpositif thinking. Dia beranggapan ini ulah manusia-manusia yang iseng untuk mencari sensasi di jalur pendakian. Tapi kemudian saat dia terus masuk jauh ke dalam hutan, dia menemukan kembali tanda-tanda aneh. Tepatnya sebuah bebek mati tergeletak di sebelahnya. Catatan panjang dengan kalimat yang absurd. Continues. What the hell? And there's a dead duck here. A very long note. And it looks like it was just put here because it's not wet. That duck is fairly recently killed. Alright. Saat itulah YouTuber ini mulai merasa tidak nyaman. Dia menyadari tanda-tanda ini baru saja dibuat oleh seseorang yang nampaknya keberadaannya tidak jauh dari sini. Beberapa waktu kemudian, dia mendengar suara api di kejauhan dan menyadari ada seseorang yang berkemah di jalan setapak. Dengan jelas, dia melihat seseorang duduk di atas batu dekat sungai, persis sebelah api unggun. Sekarang nampak jelas teka-teki siapa orang yang bertanggung jawab atas pesan-pesan aneh itu. YouTuber ini pun bergegas meninggalkan orang itu untuk terus maju menuju shelter terdekat. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan dua wanita di jalan setapak yang baru saja melewati jalur yang sama dengannya. Wanita itu bercerita bahwa dia juga memperhatikan gerak-gerik pria aneh yang dilihat YouTuber ini tadi. Dia mengkhawatirkan keamanannya, terancam, dan pada akhirnya YouTuber ini bersedia menawarkan kepada wanita tersebut untuk mengawalnya melewati pria aneh itu. YouTuber ini mengantarkan kedua wanita itu menuju parkiran kendaraannya. YouTuber ini memutuskan untuk berpindah lokasi guna menghindari pertemuan dengan pria aneh tadi. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah shelter yang akan dijadikan tempat berkemahnya. Dia merasa tempat ini cocok karena jauh dari keramaian dan tentunya jauh dari pria aneh tadi. Dia menjelajahi daerah itu dan mendirikan kemah di belakang shelter. YouTuber ini lebih memilih untuk tidur di tendanya sendiri daripada di dalam shelter. Malam hari pun tiba. Suasana malam yang syahdu ditemani dengan semangkok mie menjadi teman berkemah YouTuber ini. Dia menyalakan sebuah api unggun untuk menghangatkan diri. Kesunyian malam itu pun akhirnya terusik. YouTuber ini masuk ke dalam shelter dan memeriksa buku tamu yang pernah berkunjung ke dalam shelter tersebut. Tidak diduga, tulisan yang ada di buku itu mirip dengan tulisan yang ada di botol bekas oli di jalur pendakian pertama tadi pagi. Experiences, Phil comes across something that makes his blood run cold. Holy crap. Wait a second. Well, let me adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Let's see if this makes any sense. Once I came across that guy's writing, it was so weird. It was like, I felt like I don't know, the plot continues or something. You open it up and it's like, that writing looks familiar. Oh my gosh, it's the same writing as that guy that's 3 miles away that I hiked this far away to get away from the dude. And now, yeah. Man, I guess he was just here a few days ago.
ranting. It's like music lyrics and political stuff, and talking about people leaving trash and just weird rants and Bible quotes. Cerita tentang orang-orang yang gemar membuang sampah sembarangan, kutipan lagu, dan kutipan kata-kata di sebuah kitab agama juga ada di sana. Nampaknya si penulis benar-benar sinting. Model tulisan benar-benar mirip dengan yang dia lihat di tempat sampah dan di samping bebek mati sebelumnya. Sekarang dia yakin pria yang ditemukan di hutan tadi pernah menginap di shelter ini pada hari-hari sebelumnya. Catatan itu seolah tidak cukup menakutkan bagi YouTuber ini. Dia juga menemukan tulisan di sebuah bekas botol plastik yang berbunyi, "Hati-hati dengan tikus. Orang mati bisa berjalan dan berbicara." Gaya bahasa dan model tulisan sangat mirip dengan catatan yang ditemukan sebelumnya. Siapapun penulisnya, yang jelas dia telah meninggalkan jejak di setiap tempat yang dia singgahi dan mungkin berpindah-pindah tempat. Setelah puas melihat shelter, YouTuber ini akhirnya masuk ke dalam tenda dengan posisi standby, takut ada ancaman yang akan datang. Jam demi jam terus berlalu, hingga akhirnya di tengah malam, dia mendengar seseorang di dekat tendanya. Perasaannya tidak bisa dibohongi. Ada seseorang di luar tendanya. Trail, it's the middle of the night. I was down in my tent, not asleep, kind of just like lying there staring at the tent walls, listening to all the sounds, and then I heard somebody down by the shelter. So at first I had to convince myself it wasn't what I thought I heard, but it definitely was somebody down there. So I didn't even wait to see or go down to see who it was, see if it was like a bunch of teenage girls or something. I don't know. I was just like, I am getting out of here. So I packed up all my stuff and I packed it up very quickly. I don't think I left anything behind. And I just walked past. As I walked past, I did look. It did look like a single guy hanging out in the shelter. He had a headlamp on. All I could really see was the light from the headlamp, so I could have been wrong. Tanpa ragu, YouTuber ini mengemasi barang-barangnya dengan panik dan kabur melewati gelapnya malam. Dia berusaha tidak membuat suara berisik pada saat pelarian. Tidak ada video yang dia tangkap karena tidak terfikir olehnya. Hanya satu yang dia pikirkan, yaitu keselamatannya. Saat dia melewati shelter, dia hanya melihat satu sosok, yaitu sosok pria yang duduk diam membisu di shelter dengan lampu lentera di tangannya. YouTuber ini langsung melewatinya begitu saja. Berulang kali YouTuber ini menengok ke belakang untuk memastikan dia tidak diikuti oleh pria itu. Pada akhirnya, YouTuber ini selamat tanpa mengalami cedera sedikit pun. Sangat mengerikan, diantah berantah dan diikuti oleh orang asing. Gimana Sobat Horor dengan segmen kali ini? Apakah kalian sudah cukup merasa ngeri? Bantu channel ini agar terus berkembang dan menampilkan video-video eksplorasi mengerikan dan aneh dengan cara klik like dan subscribe. Apabila channel ini tembus 1000 subscriber, kami dan tim akan melaksanakan eksplorasi pada malam hari, pada wahana bermain dan kolam renang terbengkalai yang angker di kota kami. Bye!